Setelah selesai acara, saya tunjukkan ini apa namanya bangunan apa mimbar itu, mimbarnya ya biasa kayak tradisi NU itu ya, yang bertrap tiga. Nah, di situ diukir ayat-ayat Al-Quran. Saya ditunjukkan, ini Ustadz yang tadi Ustadz baca ayatnya. Ternyata ayat ini yang ditulis oleh Kiai Mojo. Berarti Kiai Mojo secara tidak langsung menjadikan ayat itu menjadi harapan di masa depan akan munculnya ummatan muslimatan, menjadi satu ummah yang layak di hadapan Allah, dan faktanya betul sampai sekarang. Jadi ulama kelas elit semua di bawah. Kedua, prajurit kelas elit, pimpinan puncak semua prajurit diboyong ke sana, diasingkan. Sementara prajurit kelas biasa tersebar di berbagai wilayah di Jawa, termasuk mbahnya siapa itu yang pernah jadi menteri dari Pak Magetan tuh, Dahlan Iskan. Dan itu punya pesantren. Itu pasukan biasa. Tapi yang pasukan elitnya semua ditangkap, dibawa ke Sulawesi Utara. Dan pimpinan puncak dari semuanya itu, ya, yang menggerakkan itu, yang kemudian disebut dengan Perang Jawa, itu dua. Sorry, bukan dua, tiga. Satu, Kiai Mojo. Dua, Pangeran Diponegoro. Ini nasabnya keturunan dari Hamengkubuwono II yang memberontak melawan Belanda, dan terjadilah perang besar se-Jawa yang kemudian dikenal dalam dokumen Belanda disebut Perang Jawa. Yang ketiga, Sentot Ali Syahbana Prawiro Dirjo kalau nggak salah ya. Ya. Perhatikan tiga tokoh kunci ini ya. Mereka semua dibawa, diasingkan keluar dari Jawa dan disebar di tiga tempat yang berbeda. Bayangkan, Sentot diasingkan ke Palembang, ke Pulau Sumatera, dan itu jauh dari Jawa. Sementara Kiai Mojo diasingkan ke Sulawesi Utara bersama Pangeran Diponegoro, tapi kemudian di sana pun mereka membuat makar, dalam arti membuat kekuatan baru, supaya tidak terjadi bangkitnya Perang Jawa Jilid 2, karena mereka masih berinteraksi dengan orang-orang di Jawa. Bayangkan ya, telik sandinya itu bagaimana? Bukan pakai pesawat mereka dari sono ke Jawa. Dengan apa? Kapal. Berapa lama perjalanan itu? Tapi masih terdeteksi kekuatan itu oleh Belanda. Maka tidak ada jalan lain bagi Belanda memisahkan antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro harus diasingkan ke Makassar. Jaraknya itu pesawat 1 jam 20 menit. Itu pakai pesawat. Kalau pakai kapal berapa lama? Apa yang kita bisa pelajari? Ulama itu penting. Maka tidak ada strategi lain. Belanda harus memisahkan antara ummah dengan ulamanya. Ya, ini catatan nih. Ini pasti akan berulang dan senantiasa berulang. Kalau antara ummah dan ulama itu menyatu, kekuatan itu besar. Kekuatan itu besar. Catat baik-baik. Ulama dan ummah menyatu, itu kekuatan besar. Supaya kekuatan itu betul-betul dihilangkan, maka harus dipisahkan. Dan itu strategi Belanda. Tidak cukup di situ, memisahkan antara ulama satu dengan ulama lain. Jadi, bagaimana caranya supaya kekuatan itu tidak unggul? Harus dipisahkan. Bukan hanya antara ummah dengan ulama, tapi antara ulama dengan ulama harus dipisah. Dan Tondano itu
awalnya bukan wilayah yang ada penghuni. Awalnya nggak ada penghuni. Wilayah pegunungan yang sangat dingin. Sangat dingin. Karena namanya pegunungan. Dan akses untuk ke sana itu sebenarnya susah. Sekarang saja, ya bisa dikatakan tidak gampang menuju ke sana. Harus berliku-liku. Naik sampai ke puncak. Bayangkan zaman itu. Ya, zaman itu. Dan pelajaran pentingnya adalah barangkali itu pahit bagi kita melihat ulama zaman itu, tapi berkahnya luar biasa. Orang-orang sana yang tidak mengenal Islam akhirnya mengenal Islam. Dan ketika mereka mengenal Islam, bukan hanya mengenal agama, tapi mengenal peradaban Islam. Yang ada di Jawa, mereka itu mengenal yang namanya bercocok tanam. Sebelumnya mereka nggak mengenal tradisi itu. Jadi mereka mengenal bercocok tanam itu dari orang-orang Jawa. Jadi generasi bapaknya itu Jawa. Generasi ibunya itu Minahasa. Jadi campuran antara Jawa dan Minahasa, jadilah orang Jaton itu. Jawa Tondano. Dan saya sudah ketemu dengan keturunan dari Kiai Mojo sendiri. Bahkan menyaksikan langsung tulisan Kiai Mojo. Dalam bahasa Arab ada terjemahannya huruf pegon, bahasa Jawa Jawa pegon yang kita kenal sekarang. Arab gundul itu bahasa Arabnya. Tapi yang Arab pegon itu tulisannya Arab, tapi kalau dibaca Jawa. Misalnya huruf jim titiknya 3, itu dibaca C, coro misalnya. Huruf kaf ada titik 1 di bawah, itu dibaca G, goro-goro misalnya. Nah itu. Kemudian huruf apa lagi? Banyak yang lain, istilahnya itu yang dipelajari di pesantren tradisional. Ya. Jadi ini yang harus kita baca. Dan yang uniknya, saya tidak sengaja sebenarnya ketika menjelaskan itu di Masjid Kiai Mojo yang dibangun oleh Kiai Mojo sendiri. Saya menerangkan ayat ini. Di hadapan generasi keturunan ke-7 dan anak-anaknya itu. Setelah selesai acara, saya tunjukkan ini bangunan mimbar itu, mimbarnya ya biasa kayak tradisi NU itu ya, yang bertrap 3. Nah, di situ diukir ayat-ayat Al-Quran. Saya ditunjukkan, ini Ustadz yang tadi Ustadz baca ayatnya. Ternyata ayat ini yang ditulis oleh Kiai Mojo. Berarti Kiai Mojo secara tidak langsung menjadikan ayat itu menjadi harapan di masa depan. Akan munculnya ummatan muslimatan. Menjadi satu ummah yang layak di hadapan Allah. Dan faktanya betul sampai sekarang. Umat muslim di sana dari orang-orang Jaton. Dan faktanya betul.